warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot iNews TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Kapolres Labusel menggelar press release hasil otopsi kematian Faisal Amri Harahap. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP M. Simanjuntak SH, MH mengundang puluhan sejumlah awak media, dari media cetak online dan elektronik Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 pagi waktu Indonesia Barat bersama salah satu tim otopsi dari RSUD Kota Pinang, Dr. Fernando, didampingi Wakapolres Kompol Bambang G. Huta Barat SH, MH, Kasat Narkoba AKPE, R. Ginting SH, Kasat Reskrim AKP Gurbacov S. I, Kakasi Propam AKP Iman A. Ginting SH dan Kasih Humas AKP Sujono SH menggelar press release hasil otopsi penyebab kematian F. A. Warga Kampung Banjar 1 Kota Pinang, pada Rabu 21 Maret 2024 di Mapolsek Kota Pinang setelah usai menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kapolres dalam keterangan persnya berjanji dalam mengungkap kematian F. A. Kita buka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ujarnya. Kapolres mengatakan dalam keterangan persnya kesimpulannya hasil otopsi penyebab kematian F. A. Mati lemas atau asfeksia, namun untuk lebih terperincinya Dr. Fernando salah satu tim otopsi dari RSUD Kota Pinang yang akan menjelaskan lebih terperinci secara medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak Kapolres, Pak Kasat, dan rekan media yang hadir pada ini. Sebelumnya, kenalkan nama saya Dr. Fernando, saya spesialis forensik yang bekerja di RSUD Kota Pinang. Dalam hal ini, saya betul melakukan pemeriksaan korban atas nama Faisal Amri Harahap di RSUD Kota Pinang, tepatnya pada tanggal 21 Maret tahun 2024, di mana sesuai permintaan visum dari Polres nomor B garing 668 garing 3 garing 2024 garing Res Narkoba perihal tentang permintaan otopsi atas nama korban Faisal Amri Harahap. Demikian juga setelah itu saya melakukan pemeriksaan luar tepatnya pada pukul 05.30 saya melakukan pemeriksaan luar. Dia hasil itu tadi dari Pak Kapolres bahwasanya saya sudah ada dijumpai kartu mayat dan ada lebam mayat. Lebam mayat ini secara normalnya adalah wajib ada bagi yang meninggal, ya, pada daerah-daerah yang posisi meninggalnya. Setelah itu pada pukul 06.00 langsung saya lanjutkan pemeriksaan dalam seperti yang sudah saya jelaskan. Pemeriksaan dalam otopsi itu saya lakukan dari atas sampai ke bawah dan saya melakukan di pembukaan kulit kepala. Seperti tadi dijelaskan sedikit sama Pak Kapolres, pada pembukaan kulit kepala ada dijumpai resapan darah pada kulit bagian belakangnya. Setelah itu kita lanjut ke pembukaan tenggorokan, dijumpai juga resapan darah pada otak, artinya ada sinkronan juga. Selanjutnya di pada pembuluh darah pada otak ada pelebarannya, dan pada otopsi juga sedikit saya informasi, kita melakukan otopsi dengan 5 orang maksud saya, dan didampingi 1 penyidik dan didampingi 2 pihak keluarga. Ya, artinya kita melakukan otopsi ini secara terbuka, sebenarnya luar dari SOP kita. Tapi karena supaya tidak ada kesalahpahaman dan diizinkan sama Pak Kapolres dalam hal ini Pak Kasat, dimasukkan ya. Jadi sedikit informasi tadi. Setelah itu pada kembali pada otak tadi ada jumpai pembuluh darah yang besar, dan saya tunjukkan juga pada keluarga juga ya. Dan saya tanya sama pihak keluarga, ini pasien ada nggak sakit? Saya tanya juga, karena kalau pembuluh darah besar itu menunjukkan biasanya ada seperti macam tensi darahnya yang meningkat, atau mungkin bisa juga kecemasan, atau mungkin ada penyakit. Maka saya tanya. Kebetulan saya tanya sama adiknya dan adiknya menjawab tidak tahu. Selanjutnya pada pengangkat otak ada sedikit cairan, saya lihat, saya ambil sebanyak 30 cc ya. Selanjutnya pada masuk saya ke leher dan dada aman, tidak ada tanda-tanda yang saya lihat yang serius ya, artinya yang normal saya katakan. Saya masuk saya ke lambung ada dijumpai cairan ya,
dan saya ambil, saya lanjutkan ke Balai Pendidik untuk meminta supaya diperiksa. Saat ini sedang diproses ke Puslapor ya, untuk melihat apakah ada zat kimia yang mungkin kita lihat ya. Lanjut kita periksa juga ke urinnya kebetulan atau ini itu kosong sesuai dengan UGD. Saya tanya saat pasien dibawa ke UGD pada pukul 12 kata dokter IGD yang betul posisi pasien tersebut adalah basah dan keadaan bawahnya kemungkinan air seni ya, makanya sinkron bahwasanya air seni kosong ya. Selanjutnya darahnya saya ambil, saya start satu squid isinya 5 cc dan saya serahkan kepada penyidik untuk dibawa juga ke Puslapor Medan ya, untuk dilihat apakah ada zat kimia yang mungkin pendukung ya. Selanjutnya pada paru juga aman, cuma di paru juga ada sesuatu yang saya lihat hitam. Cuma ya saya tanya adiknya, ada nggak, apakah korban juga perokok aktif, dan jawaban adiknya betul. Selanjutnya pada jantung saya tunjukkan juga kepada keluarga bahwasanya ada benda asing atau seperti macam tumor ya, tapi ukurannya sekitar 3 cm lah ya. Tapi itu saya tanya ada nggak keluhan, ada adanya juga tidak tahu. Selanjutnya saya akan sampaikan bahwasanya di usus aman, di ginjal juga aman. Jadi kesimpulan dalam hal ini, dalam pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang saya jumpai adalah pasien meninggal kurang lebih 6-12 jam setelah saya periksa. Selanjutnya pasien juga meninggal, kesimpulannya adalah di asfiksia atau mati lepas. Sedikit informasi, mati lemas itu atau asfiksia itu adalah mati yang disebabkan karena adanya gangguan sirkulasi darah ataupun pernapasan. Artinya dalam hal ini pasien itu atau korban tersebut mati bukan dalam keadaan mati, langsung mati. Ada proses. Biasanya kalau asfiksia itu ada keadaan kejang ataupun tarik napas yang dalam, sesak. Biasanya itu kurang lebih 30 menit dan dalam menit langsung meninggal ya. Jadi asfiksia disebabkan oleh dari penumpukan cairan di otak tersebut. Ya, demikian mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih apabila ada yang berkenan mungkin saya katakan pada Pak Kapolres. Silakan. Ujarnya. Dan seperti yang ada dijumpai tim otopsi, cairan pada lambung dan darahnya sudah ambil dikirimkan Lab4 untuk mengetahui apakah cairan dan darah ada mengandung bahan kimia. Berikut keterangan pers dari salah seorang dari tim otopsi Dr. Fernando dari RSUD Kota Pinang. Shot 1. Oke, terima kasih. Sini saya sebagai ahli, saya tidak bisa memastikan posisi di mana, karena ahli hanya sebatas ilmiah doang. Ya, ilmiahnya hanya saya mengatakan kematian waktu kurang lebih 6-12 jam. Hanya itu yang saya sampaikan, dan kematian itu hanya bisa saya sampaikan pada tumor kepala. Jadi kalau di mana posisinya saya tidak bisa, karena saya tidak ikut dalam hal TKP dan sebagainya. Terima kasih. Pak, itu kan ada isunya di belakang kepala ada benturan. Itu seperti apa? Ada Pak pemukulan atau benda tumpul yang hasil otopsi? Oke, terima kasih. Seperti saya jelaskan tadi, memang betul ada resapan darah pada kepala bagian dalam, ya. Kalau di luar tidak tampak ya. Itu biasanya memang betul itu ada trauma tumpul ya. Tapi apakah itu benturan atau sebagainya saya tidak bisa menilai, ya. Karena di dalam hal ini ahli hanya bisa menentukan bahwa itu memang betul ada trauma tumpul. Trauma tumpul itu penyebabnya apa? Dalam hal ini ahli tidak bisa menilai. Ada lagi? Anggota Pak. 4 personil kami, 2 dari Sat Narkoba dan 2 dari Polsek Kota Pinang masih pendalaman oleh Simpromat. Nanti akan di backup oleh Satreskrim. Berdasarkan hasil otopsi ini kami akan tetap terus berjalan. Pak Kapolres, informasi yang disebarluaskan pihak keluarga ini kan barang yang didapat itu bukan milik almarhum. Nah, menurut penyidik sendiri atau menurut petugas yang menangkap seperti apa? Kalau menurut personil kami yang menangkap adalah miliknya si saudaranya. Didapat di Pada saat dilakukan penangkapan, F sempat membuang klipan ini.
Begitu mau ditangkap, ini sempat dia buang di antara dua kaki. Jadi hasil pemeriksaan dari propam. Oke, ini BB-nya yang ditemukan di dekat kakinya. Diam itu bagaimana? Kantong kemihnya kosong, jadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan oleh. Selanjutnya dilanjutkan ruang tanya jawab dari sejumlah awak media kepada Kapolres terkait 4 personil yang melakukan penangkapan saat itu di Kampung Banjar 1. Kemudian dilanjutkan ruang tanya jawab kepada tim otopsi Dr. Fernando terkait kematian pasiennya. 3. Penutup Kapolres menegaskan berjanji akan mengusut tuntas penyebab kematian F.A.H secara terbuka, transparan, dan keempat personil saat ini sedang menjalani pemeriksaan, tegasnya. Lebam mayat terdapat pada leher, punggung, dan pinggang, tidak hilang pada penekanan. Mata kanan tertutup dan mata kiri tertutup, hidung berbentuk sedang, dan seterusnya. Pemeriksaan bagian dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang pada kiri dan kanan, dengan pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah. Nanti ini dijelaskan oleh Pak Dokter. Kami langsung saja ke kesimpulan ini. Biar singkat waktunya. Pada pemeriksaan mayat laki-laki dikenal yang berusia 28 tahun, ras Mongoloid, panjang tubuh 160 cm, gigi sedang, ditemukan luka lepuh pada dada, dijumpai bintik pendarahan pada konjungtiva mata, dijumpai bibir, kuku, jari tangan, dan kaki tampak kebiruan. Kemudian pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah. Kemudian penyebab kematian adalah mati lemas atau asfiksia yang disebabkan trauma tumpul pada kepala belakang yang menyebabkan penumpukan cairan pada rongga otak yang membuat terganggu pusat pernapasan. Itu adalah kesimpulannya. Nanti untuk lebih jelas Pak Dokter yang bisa menerangkan. Sementara untuk darah dan cairan lambung telah kami kirim ke lapor untuk mengetahui zat-zat kimia yang ada di kandungan darah maupun di lambung yang bersangkutan. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Kidi Nasution melaporkan dari Labuhan Batu Selatan untuk Patriot Inews. Untuk dijelaskan hasil dari otopsi. Sekian berita dari kami. Saya Tria Salvia beserta kru Patriot News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.